Nomor 2, sifat bako. Nomor 2 dari mana ini? Dari sifat salabiyah ya. Kalau dari sifat yang wajib di Allah, bako nomor berapa? 3 ya. Pengertian bako. Bako adalah kekal. Arti bako kekal atau abadi. Hanya pengertian bako menurut tauhid ada 3 makna. Nah ini sama kayak kidam, wujud gitu ya. Supaya kita bisa memahami perbedaan bahasa kekal, bahasa abadi di Allah dan di makhluk gitu ya. Jadi oleh ilmu tauhid istilah bako itu dibagi menjadi 3 supaya kita bisa membedakan bako di Allah, kekal di Allah dengan kekal di makhluk gitu. 1 bako nisbi, kekal atau abadi karena disandarkan kepada yang lain. Kekal abadi gitu ya. Karena disandarkan kepada yang lain. Disebut kekal itu kalau disandarkan ke yang lain gitu. Seperti besi lebih kekal kalau disandarkan dibandingkan dengan kayu. Nah gitu nisbi itu ya. Disebut kekal kalau ada sandarannya. Besi sama kayu awetan mana? Besi kan gitu ya. Lebih awet, lebih kekal, lebih abadi lah gitu ya. Kedua bako jamani, abadi yang tidak ada akhir tapi ada permulaan dan terikat zaman. Abadi mah abadi, nggak bakalan hancur, tapi tetap aja walaupun dia tidak akan hancur selamanya, tetap aja terikat zaman. Apa terikat zaman? Dulunya kagak ada gitu ya, zaman itu ya, ingat-ingat ya penjelasan waktu tadi ya. Jadi kekal mah kekal, tapi tetap saja dia terikat zaman. Apa terikat zamannya? Dulunya mah kagak ada gitu, tidak ada. Seperti apa? Seperti abadinya orang kafir di neraka, orang mumin abadi di surga gitu ya. Nanti ketika kita masuk surga, ada ujungnya nggak di surga? Nggak ada. Bosen dong? Enggak tuh. Ya, ini surga bukan dunia ya. Kalau di dunia mah ya senikmat-nikmatnya, seenak-enaknya, ada bosan nggak? Ada di dunia mah. Seenak-enaknya, senikmat-nikmat apapun ya. Ada bosannya di dunia mah ya. Makan sate enak nggak? Enak. Tapi kalau tiap makan sama sate enak gak? Enggak, bosen. Di dunia mah ada begitu ya. Kawin enak gak? Kamu udah tahu kamu enak-enak. Kamu pernah kawin, kamu nyebut enak. Katanya ya. Katanya gitu kan. Kalau kamu katanya lah. Kalau Abi itu baru. Nyesal Abi kawin sama Umi. Nyesal bener Abi mah. Enggak dari dulu nikahnya. Nyesal Abi kawin sama Umi. Apa nyesalnya? Nyesal nggak dari dulu? Coba dari dulu ya. Tahu enak begini mah dari dulu aja. Gitu ya. Kalau kamu jangan bilang enak kamu ya. Katanya enak gitu. Makai katanya lah kamu malah. Kalau kamu bilang enak curiga Abi. Berarti ada yang pernah kawin ini. Wah bahaya ya. Tapi seenak-enaknya kawin, bosen nggak? Bosen lah. Makanya ada yang pengen kawin lagi. Udah kawin sama si ini, pengen lagi, karena bosen. Biasa gitu ya, biasa itu mah. Enak amat lelaki kawin lagi. Emang cewek kagak bosen? Sama, cewek gak bosen. Cuman kasihan cewek mah ya, nggak bisa nambah gitu ya. Kalau mau cerai gitu ya. Nauzubillah tapi ya. Jadi gitu ya.
Di surga nggak bakal ada ujungnya, bosen atuh. Enggak lah, beda tuh, itu mah surga ya. Emang di dunia ada bosennya. Surga mah nggak ada tuh ya. Karena di surga mah sekali nikmat, kedua kalinya tambah nikmat gitu di surga mah ya. Ketiga kalinya tambah lagi begitu gitu. Bedanya ya. Kalau sama di dunia mah tuh jangan surga namanya ya. Ya, kekal di surga, di neraka, orang kafir kekal, nggak hancur. Ketiga, bako hakiki. Nah, inilah bako Allah ini ya, bako hakiki. Nisbi dan jamani bako makhluk. Kalau hakiki Allah. Berarti bako hakiki itu yang bukan nisbi, yang bukan jamani. Berarti kekalnya tidak disandarkan ke yang lain, kekalnya tidak terikat oleh zaman. Itulah Allah ya. Kemudian apa perbedaan bako hakiki dan bako jamani? Tadi kan ada bako jamani itu ya. Bedanya apa? Ini bedanya nih. Perhatiin. Kok bisa beda kekal makhluk di surga, di neraka gitu ya, bako jamani tadi ya, kekal, sama bako hakiki kok bisa beda? Apa bedanya? Ini. Pertama, perhatikan surat Ar-Rahman ayat 27. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Allah yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kekal ya. Kemudian perhatikan Al-Mu'min ayat 11. Fiha khalidun. Orang mukmin di surga kekal. Sama ya, sama-sama kekal. Allah kekal, kita juga di surga kekal. Sama enggak? Beda. Apa bedanya? Allah mah kalimatnya make ya beko, ya. Ya beko, kalau kita mah kalimatnya khalidun. Ya, itu bedanya ya. Kan kemarin bahasa Arab mah beda lafaz, beda makna, beda maksud. Kholaqo menciptakan, ja'ala menciptakan juga kemarin ya dalam surat pernikahan itu ya. Wa min ayatihi an kholaqalakum. Allah yang menciptakan jodoh, pasang-pasangan. Allah ya, kholaqo menciptakan. Kemudian kedepannya wa ja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Ja'ala juga menciptakan kan ya, menjadikan juga ya. Kholaqo menjadikan, Allah yang menjadikan kita berpasang-pasangan, Allah itu. Ja'ala juga menjadikan. Kemudian dijadikan di antara kamu kasih sayang. Kholaqo menjadikan, ja'ala juga menjadikan. Sama enggak? Beda. Ayo, masih ingat nggak yang kemarin? Kalau kholaqo gimana? Ciptaan Allah yang tidak diintervensi sama makhluk, nggak ada campur tangan makhluk. Jadi masalah perjodohan mah murni itu ciptaan Allah yang nggak bisa makhluk ikut campur tangan. Jadi nggak ada istilah orang tua ngejodohin, guru ngejodohin, nggak bisa masalah jodoh mah. Kalimatnya kholaqo, nggak bisa diikut campur sama makhluk. Kholaqo mah mutlak murni itu mah Allah langsung, nggak ada campur tangan makhluk. Tuh ada yang kawin dijodohin sama gurunya, syariatnya doang. Kebetulan Allah mau ngejodohin ke dia lewat kebetulan gitu ya, lewat gurunya, kebetulan doang. Tapi kalau kasih sayang, kalimatnya ja'ala. Kalau ja'ala mah menciptakan sesuatu, tetapi ada tugas dari Allah kepada kita, gitu ya. Jadi ada campur tangan makhluk, ja'ala mah. Kasih sayang itu nggak ujug-ujug Allah berikan, tapi kita yang harus menciptakan kasih sayang. Itu bedanya ya, kholaqo dan ja'ala. Artinya sama-sama menjadikan. Cuman bedanya gitu. Kholaqo mah Allah sendiri yang langsung membuatnya, kalau ja'ala mah tugas kita. Gitu ya. Kita dikasih tugas untuk mewujudkannya sendiri. Gitu. Jadi kasih sayang mah kesetiaan nggak bisa dibikinin sama Allah. Kamu yang harus bikin, wahai suami istri, gitu.
Kalau kamu sanggup menghadirkan kasih sayang di tengah-tengah rumah tangga kamu, maka janji Allah, litaskunu ilaiha, rumah tangga kamu akan diberikan ketentraman. Gitu. Itu janjinya ya. Karena ada yang begini kan, katanya pernikahan itu dibuat oleh Allah supaya kita tentram. Ada yang nanya begitu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan litaskunu, supaya kita hidupnya tentram, tenang. Gitu ya. Kita sama Allah dinikah-nikahin, dipasang-pasangin, dijodoh-jodohin, tujuannya teh litaskunu, supaya tentram. Itu ada tetangga saya habis nikah berantem mulu. Katanya nikah itu bawa ketenangan, tapi dia berantem mulu. Udah terkenal dah rumah tangga dia mah. Kalau kata orang Sunda mah awet rajet. Nah, gitu ya. Katanya pernikahan itu membawa tentram. Buktinya dia berantem mulu. Mana tenangnya? Nah, gitu ya. Jawabannya yang tadi. Enggak langsung Allah ngasih ketenangan kepada rumah tangga seseorang kalau dia tidak menghadirkan waja'ala bainakum mawaddatan warohmah. Mawaddah warohmah mah bukan hadiah Allah. Kita suami istri yang harus menghadirkannya. Kalau itu kita hadirkan, baru Allah ngasih litaskunu. Nah, gitu ya. Harus paham tuh, ya. Jadi jangan nunggu litaskununya, tapi nggak mau berusaha mewujudkan mawaddah dan warohmahnya. Sampai kiamat sugro kubro juga nggak bakal dapat litaskununya ya. Ayo hadirkan dulu tawadud dan rohmahnya. Tawadud itu kemarin apa? Wah, ini masih lama kawinnya, nggak diapalin sih penjelasannya ya. Pada lama tuh kawinnya kalau begitu mah ya. Mawaddah warohmah. Mawaddah itu tawadud. Tawadud itu lebih dari cinta, dari hub. Kalau hub cinta masih ada sisi negatifnya. Kemarin tuh begitu ya. Kalau cinta, hub masih ada sisi negatifnya, masih ada jeleknya. Seperti apa? Hubul mal, cinta harta. Hubul dunia, cinta dunia. Hubul jah, cinta pangkat. Bagus nggak itu yang tiga? Jelek ya, orang cinta dunia, jelek. Jadi cinta hub masih ada sisi negatif. Tapi kalau tawadud, udah nggak ada. Itu udah di atas cinta. Apa kemarin di atas cinta itu? Hah? Bukan tawadud. Di atas cinta apa? Cinta doang mah. Kalau ke pacar cinta doang, jangan terlalu berharap banyak ya. Kalau pacarmu baru cinta doang ke kamu, jangan berharap banyak. Karena masih ada sisi negatif. Tapi kalau udah tawadud, udah kamu bisa tidur ngorok kalau udah tawadud mah. Kalau pacar kamu tawadud sama kamu, mawaddah, udah nggak usah takut, nggak usah apa, udah aman itu mah. Asal udah tawadud. Tawadud itu apa berarti? Setia, tawadud mah ya. Cinta sama setia, tinggian mana levelnya? Setia lah. Setia pengkolan ayah, setia teh. bukan itu ya. Setia mah itu. Susah, senang, selalu ada di samping kita. Itu setia gitu. Jangan lagi susah bareng-bareng, udah senang, ditinggal kawin lagi. Itu mah ya. Penjahat itu mah ya. Penjahat kelamin itu mah disebutnya ya. Setia, tawadud mah ya. Ayo. Wujudkan kesetiaan antara suami dan istri. Jangan ada perselingkuhan. Jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada HP yang dipakai sandi, pola yang nggak bisa dibuka sama suami atau istrinya. Itu kalau udah ada gitu-gituan, berarti belum ada kesetiaan kalian. Jangan ada rahasia-rahasiaan suami istri mah. Kalau mulai ada rahasia-rahasiaan, ya itu mah. Selamat berantem dah gitu ya. HP suami istri pakai pin kan itu ya. Wah, pakai pin masih bisa kebaca, pakai sidik jari kan itu ya. Untung laki bininya pintar, pas lagi tidur pakai kan itu ya, sidik jarinya tempelin. Aduh, masih ketemu juga. Pakai apa ini ya?
terus aja dicari ya supaya HP-nya nggak bisa dibuka. Ciri tidak ada kesetiaan kalau begitu berarti. Yang keren mah ya suami istri mah HP harus satu. Yang keren mah begitu ya, satu udah, satu nomor, satu HP pakai bareng-bareng. Oh itu berarti setia kelas tinggi itu mah ya. Nah, tuh nanti gimana kalau lagi jauhan? Yang keren mah suami istri mah nggak boleh jauhan. Kemanapun berdua aja bareng. Nggak boleh misah suami istri mah. Yang keren mah begitu rumah tangga. Ini kalau udah mulai misah, laki kemana, bini kemana, udah itu mah. Jangan harap ada litas kunu, nggak bakalan. Ini ilmu ini mah ya, ilmu rumah tangga. Abi juga bukan udah bisa ngerjain belum gitu ya. Tapi ini ilmunya. Walaupun Abi belum bisa, ya kita sharingin aja gitu ya. Kita sama-sama belajar. Susah memang, pengen bisa begitu teh susah ya. Coba bayangin, kita mau acara sama temen apa bini ngikut, ya bayangin. Aduh ya gengsi banget kan ya. Ih susis banget sih rumah kan gitu ya. Bini kemana-mana ngikut kan gitu ya. Kan kita disebut kayak gagah ya. Kalau kemana-mana bini nggak ikut kan kayak gagah ya. Bini gue mah takut sama gue. Makanya gue mah kemana-mana bini nggak pernah ikut. Bukan bini takut kayak begitu mah. Lu udah nggak disayang sama bini lu kalau begitu mah. Iya kan begitu ya kita kadang ya. Ego gitu kan. Nggak mau bawa-bawa bini kan gitu ya. Apalagi mau sama temen nggak mau kan itu. Malu, gengsi apalah gitu ya. Takut disebut susis gitu ya. Suami-suami takut istri kan gitu ya. Bahkan kita merasa bangga kalau nggak bawa istri itu. Tuh, gue mah ditakutin sama bini gitu ya. Bini gue mah nurut banget kalau kata gue jangan ya. Ya bukan ditakutin sama bini, itu artinya bini lu udah nggak sayang sama lu kalau begitu. Bini kalau udah rela ditinggalin sama lakinya, berarti udah nggak ada kesetiaan gitu ya, udah nggak ada, udah kurang lah gitu ya. Tapi bini yang bagus mah yang nggak pernah mau ditinggalkan oleh suaminya gitu. Ikut kemana-mana juga ya, mau kemana aja ikut, usahain ya. Itu mah resep ya. Kalau pengen sakinah, ya. Biarin kata orang susis juga. Emang yang ngejalanin rumah tangga lu kan gua kan gitu ya. Ya kata orang ya kita dianggap lu mah laki takut banget sama bini, biarin orang mau ngomong apa kek, yang penting gua sama bini gua happy gitu. Karena yang ngejalanin rumah tangga gua sama bini gua, bukan gua malu kan gitu ya. Kan gitu ya. Gitu aja kita makan ya. Kenapa jadi ngurusin omongan orang mulu kan ya? Capek ngedengerin omongan orang mulu mah capek ya. Kayak apa itu ceritanya? Seorang bapak sama anak membawa keledai. Ini gara-gara orang terlalu ngedengerin omongan orang nih. Bapak sama anak bawa keledai. Ditaikin kan berdua ya. Ya keledai kan kayak kuda kan gitu ya. Emang buat kendaraan. Ditaikin berdua. Bapak sama anaknya naik keledai. Lewat ke satu kampung. Kata orang kampung, dasar orang kagak tahu, kasihan banget. Tahu keledai ditaikin berdua. Dasar nggak ada kasihannya sama binatang, gitu kata orang kampung. Taikin berdua, kasihan tuh berat, keledai kan kecil, nggak kayak kuda. Akhirnya kata bapaknya, aduh, nak, kita jangan naik berdua ini. Iya ya, kasihan juga nih keledai ya. Ya udah nak, bapak makan ngeleh kan itu yang ngalah sama anak. Udah, kamu aja nak naik, biar bapak yang nuntun, kan itu ya. Akhirnya bapaknya turun kan, anaknya naik sendiri, dituntun sama bapaknya. Lewat lagi ke kampung lain, apa kata orang kampung? Dasar anak kagak punya akhlak, bapak suruh nuntun, dia enak-enakan naik keledai, gitu kata orang kampung. Dasar anak gak pernah ngaji akhlak lirbanen kali gitu ya. Kagak ada akhlak banget, kagak sopan banget, bapak capek suruh nuntun, dia enak-enakan gitu. Kata bapaknya apa? Waduh nak, kamu disebut anak durhaka nak. Ya udah nak, sekarang kamu turun ya, nuntun, bapak yang naik. Gitu. Akhirnya bapaknya naik kan, anaknya yang nuntun. Lewat lagi kampung lain, diomongin lagi. Dasar bapak kagak tahu diri, nggak ada kasihannya sama anak. Anak kecil suruh nuntun, dia enak-enakan udah tua bangka naik di atas ini. Kata bapaknya, aduh nak, bapak naik disebut nggak kasihan sama kamu nak. Tadi kamu naik disebut anak durhaka. Ya udah kita turun aja berdua, kita tuntun ini keledai bareng-bareng, kita jalan berdua, jangan ditaikin, dituntun berdua itu keledai. Lewat lagi ke satu kampung, diomongin lagi sama orang kampung. Dasar bapak sama anak kagak ada syukurnya, dikasih nikmat, dikasih kendaraan keledai, bukannya ditaikin, malah dituntun. Aduh nah, salah semua berarti kita ini nah. Ditaikin berdua, dianggap kagak kasihan sama keledai,
kamu naik ayah nuntun disebut kamu anak durhaka, bapak naik kamu nuntun disebut bapak nggak tahu diri, gede-gede juga. Kita turun nuntun berdua disangka kagak mensyukuri nikmat. Gara-gara apa itu? Gara-gara terlalu ngedengerin omongan orang lain. Padahal keledai-keledai dia yang ngempanin, dia yang beli. Kalaupun mati yang rugi dia berdua. Terus kenapa harus ngedengerin omongan orang? Apa urusannya sama orang? Emang orang itu ikut ngebayar, ikut ngebeli, ikut ngempanin, ikut ngurusin? Kan kagak. Ya udahlah. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Biarin orang ngomong apa aja yuk. Selama yang kita lakukan benar, lakukan saja. Capek ngikutin ngedengerin omongan orang, capek. Mau dibilang suami takut istri kan, masa bodoh lah gua ini yang rumah tangganya juga bukan lo kan gitu ya. Yang penting kita happy sama bini kita kan gitu ya. Ke bengkel aja bawa bini, apa ke bengkel bawa bini? Bid'ah emang kan gitu ya. Terus rugi emang atau masalah buat lo kan gitu. Bini gua kan gitu ya, yang diservis mobil gua kan gitu. Ntar juga udah servis yang bayar gua, jadi lu repot banget. Ya tapi begitulah ya, maha benar netizen dengan segala komentarnya kan itu ya. Ya susah ya netizen mah ya. Apalagi kalau udah main media sosial mah ya, wah nah apa aja diomongin kan di media sosial mah. Ya udah nggak usah didengerin, biarin aja. Emang hobi komentar kali orang teh kan itu ya, biarin lah dia komentar apa aja. Hitung-hitung ngasih kebahagiaan lah ke orang lain kan itu ya. Kamu bahagia ya komentarin saya takut sama bini, seneng ya kamu ya. Ya udah lanjutin aja gitu, nggak apa-apa ya. Bilang aja saya takut sama istri saya gitu, nggak apa-apa. Nggak ngaruh ke saya, penting kamu bahagia lah kan gitu ya. Ya kan dia lumayan kan dia mungkin ngomong begitu teh seneng kali gitu ya, bahagia, puas kan gitu ya. Kan pahala gede ya bikin puas orang lain tuh kan ya. Ya puasnya mah apa aja lah kan itu, yang penting mah dia puas kan itu ya. Penting kita jangan kepancing ya. Gitu ya. Jadi yang bagus mah begitu ya, HP 1, kartu 1, kemana-mana bareng, udah itu. Dijamin itu mah. Bahkan Abi dapat ilmu rumah tangga, tidur jangan ampe misah. Ya insya Allah ya tidur, tapi ada juga kadang yang misah ya laki bini. Tapi usahain jangan sampai misah. Kenapa? Karena ternyata ketika suami istri tidur bersamaan, apalagi kalau dia peluk-pelukan, kemudian napas istri dan napas suami saling dihirup, itu ternyata ada ikatan batin yang sangat luar biasa. Tapi malas banget itu teh begitu teh ya, malas banget itu ya. Ya sekarang mah kamu nggak bakalan percaya sama omongan Abi kan itu ya. Kamu pasti ngehayalnya pokoknya ntar saya mah bini laki mau dikekepin terus kan itu ya. Sekarang mah begitu kamu karena belum ngerasain. Ntar aja udah nikah makan ibadah ya. Namanya ibadah mah setannya juga 17 biji kan gitu ya. Nggak mau begitu-begituan teh, berat, males gitu ya. Padahal itu kunci sakinah rumah tangga. Itu ada ilmunya ya. Bau napas bini saya mau bau mau kagak kan gitu ya. Ya usahain lah nyikat gigi dulu apa gitu ya. Jangan makan jengkol kalau mau tidur gitu ya. Karena itu luar biasa ya. Kenapa? Karena begini. Anak ada ikatan batin nggak ke orang tua? Ada nggak? Kuat. Artinya ketika suami sama istrinya nggak sinkron nih, suami nggak sinkron, itu nanti yang jadi imbasnya anak. Anak jadi brutal, anak jadi gak kekontrol. Makanya ya suka ada yang begini kan ya, anak saya bader banget ini watan gitu ya. Jangan nyalahin anak, Kan suka ada yang begitu ya, ngeluh orang tua tuh ya, susah banget anak saya pusat diaturnya. Ya Abi kalau ada yang ngeluh begitu suka senyum sendiri di hati gitu ya. Dia makanya nyalahin anak lu kayaknya nih kagak bener kelakuannya kan gitu ya. Ya di hati maksudnya gitu ya. Jangan suka ngomong begitu, itu teh sama aja mempermalukan diri kita. Kalau kita ngadu-ngadu ke orang, anak kita susah diatur, sama aja kayak kita bilang begini, gua sama laki nggak pernah akur, kayak begitu tuh. Kan parah ya orang kalau ngomong begitu ya. Masa aib rumah tangga dibilang-bilang ke orang ya. Yang ada harus kita tutupin. Nah, makanya jangan gitu ya. Jadi imbasnya ke anak. Tapi kalau suami sama istri sinkron, akur,
sejalan, seirama, seia, sekata. Anak udah nggak usah diapa-apain, nurut. Karena kontak batin nggak bisa dibohongin. Kalau ibunya tenang, ayahnya tenang, anak semua pada tenang. Tapi kalau ibunya galau, ayahnya galau, ya udah, anak goyang, udah liar, udah. Kunci itu mah ya. Sain ya. Kayak lagi, ini rumah tangga kita. Gitu. Kok jadi ngomongin rumah tangga bi ya? Emang siapa yang mau kawin ini? Itu gara-gara holako dan ja'ala nyambung kepada wayabko dan holidun gitu ya, dari situ tadi itu. Jadi beda kalimat, beda arti, beda maksud gitu ya. Ini yang membedakan bako jamani dan bako hakiki. Bako jamani mah kalimatnya holidun, tapi kalau bako hakiki mah kalimatnya wayabko. Kalau wayabko mah kekal tidak terikat zaman, kalau holidun kekal tapi terikat oleh zaman. Bedanya gitu ya. Pandangan hukum syara terhadap sifat bako. Hukum syara memerintahkan kepada seluruh mukallaf. Satu, mengiktikadkan disertai marifat kepada seluruh bako, kepada sifat bako Allah. Jelas ya. Kita selaku mukallaf oleh agama, oleh syara diwajibkan untuk meyakini bahwa Allah itu wajib bako, gitu ya. Dua, memarifatkan mustahil makhluk mempunyai sifat bako. Perlawanannya kayak tadi ya. Jadi nggak cukup kita meyakini Allah itu bako, kita pun harus meyakini mustahil Allah tidak bako. Kita pun harus meyakini selain Allah tidak ada yang mempunyai bako hakiki, gitu ya. Baru sah tuh iman begitu. Sebagaimana firman dalam surat Al-Qasas, kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Itu. Jadi nggak ada yang kekal, semuanya yang kekal hanya Allah, semuanya bakal hancur. Kullu man 'alaiha fanin, semuanya bakal hancur ya. Kemarin udah ya dibahas ya. Ayat ini kalau menurut ulama syariat terjadinya nanti kiamat. Ya. Kalau ayat ini kalau dijelasin sama ulama-ulama syariat, ini nanti terjadinya hari kiamat. Artinya apa? Nanti hari kiamat semua makhluk bakal hancur. Ada nggak yang nyisa di hari kiamat? Ada nggak yang nggak hancur? Enggak, kalau ngikutin ini nih. Ada yang nggak hancur nggak? Secara syariat, secara aturan, ada nggak yang nggak hancur? Nggak ada ya, hancur semua ya. Hancur semua. Ya kecuali nanti yang ditasis ya, yang dikecualikan. Tapi pada dasarnya semua makhluk kiamat pasti hancur gitu ya. Kecuali Allah, kan gitu ya. Itu kata ulama syariat. Tapi kalau kata ulama hakikat, nggak usah nunggu kiamat. Detik ini pun semua makhluk itu hancur. Sekarang ini sebenarnya kita tuh semua udah hancur. Hancur teh ada apa kagak ada? Hancur. Kalau dibilang hancur itu barang ada apa kagak ada? Nggak ada. Hancur teh ya. Udah hancur. Mana HP lu? Hancur. Nah, berarti udah kagak ada kan gitu ya. Hancur teh nggak ada. Artinya nggak usah nunggu kiamat. Sekarang pun kita mah udah kagak ada. Kita ada nggak? Kata syariat mah ada ya. Tapi kata hakikat kita ada nggak? Oke, kata syariat ada. Ada apanya kita? Ini kalau ngebahas syariat panjang dia mah ya. Kalau kita dibilang ada apanya kita? Ayo, ada apanya kita? Ada badannya misalnya gitu ya. Ada ruhnya misalnya begitu ya. Terus ini badan memang disebut ada apanya? Itu buktinya bisa duduk. Misalnya begitu ya. Bisa jalan tuh kelihatan. Bisa ngomong tuh ada suaranya. Terus yang bikin kamu duduk, yang bikin kamu ngomong, terus ada suaranya, siapa? Nah kan begitu ya. Kalau sama Allah, Abi dari tadi nih, wow, kata Allah nggak ada suaranya. Kan mangap doang ya, mangap, tapi nggak ada suaranya. Bisa nggak Allah? Bisa banget kan gitu ya. Bisa banget.
Ya artinya berarti Abi nggak punya apa-apa kan gitu ya. Nggak bisa ngeluarin suara. Kalau nggak dikeluarin suara sama Allah. Kalau ngeliat ke situ berarti kita ada apa kagak? Nggak ada. Jadi jangan ngaku-ngaku ada lah gitu. Baru bisa tahajud 5 rakaat aja bikin status WA. Waduh. Pegel banget katanya. Gitu statusnya mah pegel banget. Gitu doang di status WA-nya. Pegel banget titik 3 tanda tanya 3 gitu ya. Pegel banget titik tanda gitu. Artinya biar ada yang nanya gitu ya. Yang pegel apa sih lu? Gitu. Biar ada yang begitu, biar ada yang nanya. Baru kan dia pengen tuh meriakkan dirinya. Tadi malam gak sengaja tahajud gua 10 rakaat katanya. Saking nikmatnya tadi malam, ya elah. Jadi ngerasa dia bisa tahajud gitu ya. Dia ngerasa dia bisa tahajud. Padahal yang ngebisain dia tahajud kan Allah. Tapi masih diaku-aku aja kan begitu ya. Ada ria, ada sombong kan gitu ya. Nah ini ya. Telaah tapakuri ilmu-ilmu seperti ini dari mulai sekarang pelan-pelan gitu ya. Paling nggak paham dulu dah, paham dulu, nanti ngamalinnya dikit-dikit. Karena nggak bisa juga langsung ya, kita perlu latihan, perlu riadoh, semuanya harus dilatih. Kemarin masih resep ria, kemarin masih resep sombong, kemarin masih resep aku-akuan. Nah, mulai kikis dikit-dikit. Perbanyak baca la haula wala quwata illa billah kalau lagi pengen sombong gitu ya. Perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Supaya kita kembali ke Allah, nyerahin semua ke Allah. Nggak ada lagi aku-akuan. Sehingga kedepannya hati semakin bersih, semakin pasrah, semakin ikhlas kan gitu. Semua dari Allah kok, semua milik Allah kok, kenapa saya jadi ngaku-ngaku kan gitu ya. Dilatih ya. Apalagi kalian lah masih pada muda-muda, latih dari sekarang. Karena ini latihan gak sehari 2 hari, tahunan. Pengen ngelatih sabar, ngelatih ikhlas, tahunan itu. Nggak bisa kita lakukan hanya seminggu 2 minggu ya, tahunan. Mungkin bisa 10 tahun, 20 tahun kita baru bisa ikhlas. Atau yang tadi itu sabar ya. Sabar kelas rendah, sabar yang tengah sampai yang tinggi. Itu puluhan tahun latihannya. Perlu latihan khusus itu ya. Tapi ya paling enggak ilmunya dulu pahami gitu. Oh sabar teh begitu gitu. Setelah kita tahu latih. Latih. Saya di mana ini ya? Jangankan sabar kelas tinggi. Ngeluh masih doyan. Nah, berarti kagak ada sabarnya pisan atuh ya. Kalau masih ngeluh mah gitu ya. Cuma dikatain sama temen ngeluh kan itu ya, dikatain doang ngeluh ya, lah sabarnya di mana tuh kita gitu. Baru dikasih ujian kecil aja udah ngeluh kan itu. Oh tuh udah sakit hati, kesel banget kan gitu ya, ya Allah kan gitu. Itu sabarnya di belah mana ini kita kan itu ya. Sabar kelas rendah aja kita belum nyampe ya Allah ya. Masih resep ngeluh, masih resep bikin status WA. Aduh itu. Abi juga suka, iyalah kalau lagi bacain status WA orang gitu ya. Apa aja kan itu ya, orang kalau bikin status WA ya, jagalah omongan. Kan gitu ya. Berarti dia lagi kesel itu sama siapa gitu ya. Gak usah lah bikin begitu-begitu ya gitu ya. Lagi kita juga ngebacanya jadi gimana ya. Ya status WA mah yang lucu-lucu aja kan gitu ya lah, gitulah aja ngehibur orang kan begitu ya. Ngeluh gitu mah nggak usah lah kan gitu ya. Jangan juga bikin status yang tadi ya bau-bau ria, bau-bau sombong, jangan gitu ya. Janganlah gitu. Kecuali iman kita udah kuat ya. Sodakoh itu boleh diberitahukan kepada orang lain kalau kitanya iman kuat. Iman kuat itu apa? Walaupun dikasih tahu ke orang lain, kitanya stabil, nggak sombong. Tapi niat memberitahu ke orang lain itu supaya orang lain bisa ngikutin. Boleh begitu Maya? Nggak apa-apa tuh begitu katanya. Ya sama kayak ngajar misalnya kan gitu ya. Kayak begini nih, live nih misalnya kan gitu ya. Waduh, Bang Yajid belagu banget kan gitu ya. Pengen disebut apa misalnya kan gitu ya, kata yang nonton misalnya gitu ya. Biasalah maha benar netizen dengan segala komentarnya kan gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, orang bilang apa. Tapi Abi mah ya satu kayak begini nih misalnya ya, paling enggak mudah-mudahan kalau ada yang bener nih
yang Abi sampein bukan cuman kamu doang yang di sini yang bisa nerima ilmu Abi kan gitu ya. Kali aja ada yang lewat ke beranda Miftahul Abidin kan gitu ya, nonton Abi, kali gitu ya, nonton, didengerin, terus jadi ilmu manfaat buat dia, kan subhanallah kan begitu ya. Niatnya begitu tuh gitu. Ya walaupun setan sih pengennya hebat nih Abi nih live kan gitu ya, akidah Islamnya keren nih kan gitu. Di hati mah setan selalu begitu, pengen aja ada kesombongan begitu ya, tapi ya lawan gitu ya, lawan sama kita. Enggak, pokoknya yang tadi tuh pengen mudah-mudahan ada yang nonton, yang lain ikut ngaji gitu ya, ikut ngaji. Yang kedua juga ya mudah-mudahan ya ngaji sekarang makan selintas-selintas. Tadi aja ditanya kamu udah lupa kan gitu ya, apa perbedaan holaqah majala. Nah kali aja ntar Maya kamu di rumah apa di mana kamu buka lagi Facebooknya, didengerin lagi, kali aja ya kamu mau begitu kan, jadi ilmu manfaat buat Abi. Nah itu udah aja, begitu aja tujuannya, bukan sok-sokan. Dan yang ketiga, memanfaatkan fasilitas yang ada saat ini. Ya memang sekarang zamannya zaman medsos gitu ya. Daripada medsos diisi sama juga joget TikTok kan itu ya. Aduh ya ampun itu ya, di TikTok di snack video kan ya, kalau kita perhatiin udah apa aja itu ya, orang joget-joget, astagfirullah kan itu. Ya kita belajar mengisi dengan yang lebih manfaat gitu ya. Kamu juga silahkan, IG harus punya, FB punya, harus punya, semua punya, apa aja harus punya lah. TikTok semua harus punya, tapi tolong warnai, isi setiap media sosial itu dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya kita bisa mengkanter melawan tadi tuh yang kagak puguh lagu gitu ya. Usahakan yang menarik gitu ya, apa kata-kata bijak kan itu, banyak lah kan itu ya, bikin kata-kata atau ngajar, apa kamu ngeliput tempat jarah, apa kamu ngeliput yang lagi pada ngaji bocah, apa aja lah yang manfaat gitu. Jangan joget-joget lagi kan gitu, joget-joget atau apalah nggak puguh lagu kan gitu ya. Jangan. Mau bikin hiburan ya hiburannya yang bagus gitu ya. Kalaupun mau bikin hiburan untuk menghibur orang ya yang bagus-bagus hiburannya. Bikin film pendek misalkan gitu ya, tapi yang ngedidik gitu ya. Dan film pendek masalah judi slot kan gitu itu ya, begitu ya. Jadi ayo, emang udah waktunya sekarang mah zamannya medsos, kita jangan ketinggalan juga gitu, ikut hadir meramaikan medsos tapi dengan kegiatan yang positif gitu ya. Silahkan. Dari mana itu tadi ya? Beloknya dari belah mana tadi itu? Ke medsos-medsos itu. Ayat tadi ya, tentang semua bakal hancur kecuali Allah menurut ulama syariat, nanti kiamat kehancuran itu. Tapi kalau menurut ulama hakikat, detik ini juga sudah hancur. Maka jangan ngaku-ngaku kita punya kemampuan. Jangan sombong, jangan riak. Kayak bikin lip-lip begini. Nah gitu ya tadi ya. Jadi jangan, bukan berarti kita mau sombong mau apa. Ya kita bisa apa kan gitu ya. Bisa apa kan. Enggak, jangan sampai ada niat pamer gitu ya. Nah itu memaknai ayat tersebut gitu ya. Terus kita mau pakai yang mana? Ya terserah keimanan kita, mau ngikutin ulama syariat apa langsung ngikutin ulama hakikat. Ya tapi bertahap. Ya ikutin dulu ulama syariat, kelas-kelas kita mah ya. Nanti kalau emang udah bisa ditaikin langsung ke ulama hakikat. Ya. Susah kan, pengen langsung ikhlas mah susah kan itu ya. Belajar bertahap gitu. Ayat ini menunjukkan bahwa pada umumnya makhluk akan hancur tetapi ditahsis, dikecualikan, ditahsis itu ya, dengan hadis Rasul yang menerangkan bahwa ada 8 macam yang tidak akan hancur. Memang pada dasarnya kata Allah semua makhluk bakal hancur, tapi Allah memberikan pengecualian lewat Kangjeng Nabi.
Kata Allah, enggak, ada 8 makhlukku yang tidak akan aku hancurkan. Akan aku kekalkan, kata Allah. Ini adanya di hadis ya. Mana yang 8? 1 kolam, 2 lauh mahfuz, 3 aras, 4 kursi, 5 surga, 6 neraka, 7 ruhani, 8 pangkal ekor manusia. Itu nggak bakal hancur udah itu mah ya. Selamanya udah abadi itu mah ya. Tapi ingat, walaupun yang 8 ini kekal, tetap kekalnya jamani. Tetap dulunya mah kagak ada gitu ya. Terus diciptakan, terus dikekalkan gitu. Kolam itu apa? Awas, jangan disebut kolam ikan ya. Pulpen lah bahasa gampangnya kita ya. Pulpen, pena. Yang mencatat semua amal kita, yang mencatat semua takdir kita. Itu yang nulisnya kolam. Itu ya. Pulpennya teh kolam itu. Kan semuanya teh ada tulisannya ya di lauh mahfuz itu. Semua ditulis, dicatat. Takdir, amal semua ditulis. Nah, yang nulisnya teh kolam. Kalau lauh mahfuz apa? Papannya ya, papan bornya lauh mahfuz. Jadi kolam spidol, lauh mahfuz, papan bor lah kayak begitu ya. Ya tapi jangan dibayangin kayak pulpen kita ya. Kolamnya kayak pulpen kita ada mangsinya, ada mereknya permanen apa enggak, bukan ya. Nggak bisa dibayangin begitu ya. Ini milik Allah. Hanya Allah yang tahu kayak apa kali bentuknya gitu. Papan bor lauh mahfuz juga jangan kayak papan bor, oh kayak begitu ya, putih gitu segi 4, enggak gitu ya. Nggak tahu lah seperti apa. Yang jelas gede, lauh mahfuz itu gede banget, lebar itu ya. Lebar banget. Ya karena di situ semua ditulis. Semua amal, semua takdir ditulis di lauh mahfuz. Makanya lebar banget lauh mahfuznya teh gitu. 3 aras. Kalau aras apa? Istana lah kalau kayak presiden mah ya. Istana presiden, istana raja lah gitu ya. Kalau kayak presiden mah gitu ya. Tapi jangan dibayangin begitu juga. Dan bukan tempat Allah istirahat, bukan ya. Kalau presiden kan tempat kerja, tempat istirahat di istananya gitu ya, rumah dinas. Jadi jangan dikira Allah ngaso capek di aras, enggak gitu ya. Ini mah bentuk kekuasaan Allah aja aras. Kursi apa? Kursi aja ya. Kursi malah kayak kursi bangku gitu ya. Tapi bukan bangku kayak kita gitu ya. Surga tempat orang-orang mukmin. Neraka tempat orang kafir. Ruhani apa? Ruhani ya. Ruh kita, ruhani, ruh kita. Kita kan terdiri dari 2 unsur, ruhani dan jasmani. Kalau jasmani yang mana? Yang kelihatan aja semua ya. Semualah yang kelihatan. Ucus itu jasmani itu ya. Ginjal yang di dalam, yang di luar, yang kelihatan jasmani. Kalau ruhani yang mana? Yang nggak kelihatan. Kayak apa ruhani? Hati. Bukan hati yang di sate, bukan hati kolbu ya, hati kolbu atau bahasanya puad, hati juga ya, kolbu, puad, sodrun, hati-hati juga itu ya, artinya. Itu ruhani itu. Apalagi ruhani, kayak apa lagi? Kalau jasmani mah banyak ya, mata, kaki banyak lah yang kelihatan. Kalau ruhani, hati kita ruhani, apalagi? Yang termasuk ruhani. Pokoknya kita kan terdiri dari 2 unsur, jasmani, ruhani. Nah, yang ruhani apa lagi? Akal, kemarin kan jelasin bangsa ruhani. Apa lagi? Banyak ruhani di dalam diri kita. Apa lagi coba? Yang nggak kelihatan tapi kita punya atau kita rasakan aja gitu. Tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang gitu. Ruhani memang kayak begitu. Kayak akal, nggak kelihatan kan gitu. Coba apa lagi? Yang ada di kita, apa lagi? Hah? Apa? Keringat? Telinga? Wah, telinga mah kan pegang nggak bisa aja telinga mah. Yang nggak kelihatan rohani mah. Kalau yang kelihatan jasmani.
Apa Bintang? Seneng. Kamu punya seneng nggak? Suka seneng kita ya. Seneng itu ruhani apa jasmani? Ruhani. Karena nggak bisa dilihat seneng mah. Kayak apa seneng kan itu? Gembira, seneng, ruhani itu. Itu tawa. Memang tawa seneng. Bukan seneng, hanya tanda doang. Tawa mah kan gitu ya. Bukan selamanya orang yang senang tuh tawa, enggak lah kan itu. Tanda, bukan itu. Senang mah bukan tawa. Sedih, ruhani. Pintar, ruhani. Bodoh, banyaklah ruhani itu. Hidup, nah hidup kita ini. Kita hidup nih. Kelihatan gak hidup? Enggak, nyawa gitu ya, nyawa. Hidup kita, nyawa kita, nggak kelihatan, itu ruhani. Sakit, nah sakit juga ruhani itu ya, sakit ya. Kamu ditonjok, sakit gak? Nah, sakit itu ruhani apa jasmani? Ruhani. Enggak, jasmani. Saya ditonjok, paha saya sakit banget, paha saya. Berarti yang sakit paha. Bukan paha yang sakit, bukan. Ruhaninya yang sakit mah. Buktinya orang kalau udah mati tonjok pahanya nggak bakalan ngegoak kan ya. Artinya paha mah nggak bisa sakit. Yang bikin sakit mah ruhaninya. Orang mati kan ruhaninya udah diambil, ruhnya. Makanya udah nggak ada sakit, udah nggak ada bahagia, udah nggak ada sedih. Orang yang udah mati mah gitu ya. Jadi sakit itu ruhani. Gatel ya Bintang ya. Bintang lagi garuk tuh gatel ya. Ruhani itu gatel. Enggak ah, ini budug yang gatal mah bukan rohani. Budug mah itunya doang, kebetulan aja gatalnya di belah situ misalnya kan gitu ya. Bukan berarti budug gatal ya. Gatal mah nggak bisa dilihat. Apa gatal kan? Rohani gatal juga ya. Banyak ya rohani. 8 pangkal ekor. Apa pangkal ekor? Buntut. Nah, buntutnya. Semua kita punya buntut. Ininya maksudnya tulangnya ya. Kalau kata orang Sunda mah tulang curungan gitu ya. Buntut gitu. Cuman kalau manusia mah buntutnya nggak panjang kayak kucing gitu ya. Tapi tulang ekornya mah ada gitu ya. Ada di pantat, di belakang ada. Itu tidak hancur, bahkan nanti ketika kita dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, manusia itu kan akan dibentuk lagi oleh Allah. Nah, ngebentuknya itu dimulai dari tulang ekor gitu. Dari situ nanti kita dibentuk lagi itu sama Allah ya. Begitu dibangunin dari kubur. Kan hancur tuh ya, di dalam kubur tuh hancur. Yang hancur kecuali orang-orang soleh kan ya, para nabi. Yang hancur nanti begitu dia mau dibikin lagi, ya dari situ mulainya, dari tulang ekor ya. Masih pandangan hukum syara nomor 3. Yang ketiga, memarifatkan mustahil Allah tidak bako. Perintah ini disertai dengan diberi pahala abadi surga bagi yang memarifatkan dan beriman, iman yang dipandang sah. Bila tidak memarifatkan akan disiksa dan abadi neraka dan dianggap kafir ya. C. Bako disebut salabiyah karena sifat bako menjadi sifat dengan tidak adanya, karena termasuk salabiyah, tidak ada akhir dan tidak terikat zaman dan tercabut dari Allah makulat nisbi. Tadi arti bako itu sebetulnya yang aslinya apa? Bako kekal, tapi karena salabiyah maka maknanya jangan kekal, tapi tidak ada akhir. Maka tidak ada ya. Sifat salabiyah mah ya, maka tidak ada semua. Jadi bako itu artinya tidak ada akhirnya itu. Apa yang dihilangkan? Makulat apa yang dihilangkan dari bako? 1 makulat nisbi, yang kedua makulat mata. Nisbi apa tadi? Di dalam makulat ya apa tadi nisbi itu? Enggak, makulat, di makulat. Makulat nisbi.
Makulat kan dua tuh yang dihilangin dari bako, nisbi dan mata ya. Nisbi tadi apa tuh? Dari arod. Arod ada arod nisbi ya. Arod ada arod nisbi makulat itu ya. Nisbi itu banyak ya. Nisbi aini ya. Nisbi mata, kaipa ya. Nah itulah arod itu ya, makulat itu ya yang dihilangkan. Nisbi dan makulat mata itu yang dihilangkan dari sifat bako. Terus nisbat hubungan antara kidam dan bako terbagi 4. Kidam sama bako, perhatiin. Nisbatnya nih. Hubungan ya. 1. Wajib kidam, wajib bako. Berarti artinya gimana? Wajib kidam, wajib bako itu artinya gimana? Kidam apa artinya kidam? Tidak ada permulaan. Bako tidak ada akhir. Berarti begini, yang wajib kidam, wajib bako, yang nggak ada permulaan dan nggak ada akhir, itu siapa? Allah. Itu yang pertama ya. Wajib kidam, wajib bako, zat Allah. Berarti ya, berarti Allah mah nggak ada permulaan, nggak ada akhir. Kedua, wajib bako tapi tidak kidam. Berarti artinya gimana? Wajib bako tapi tidak kidam. Berarti artinya tidak ada akhir tapi ada permulaan. Itu ya. Tidak ada akhir tapi ada permulaan. Isinya mana? Yang 8 tadi ya. Tidak ada akhir kan ya? Nggak hancur yang 8 ya. Tapi ada permulaannya nggak? Ada ya. Surga dulunya nggak ada. Diciptakan, ada permulaan. Gitu ya. 3. Tidak bako dan tidak kidam. Berarti artinya gimana? Tidak bako dan tidak kidam. Berarti ada akhir, ada permulaan. Artinya begitu ya. Isinya siapa? Seluruh makhluk. Selain yang 8 ya. Seluruh makhluk selain yang 8. Berarti kita mah ada permulaan dan ada akhir. Gitu ya. Keempat, kidam tidak bako. Berarti artinya gimana? Kidam tidak bako. Berarti tidak ada permulaan tapi ada akhirnya. Tidak ada permulaan tapi ada akhir. Isinya? Enggak, yang ini dulu nih. Isinya apa ini? Makdum makhluk. Makhluk sebelum diciptakan. Tidak ada tapi ada akhirnya dengan adanya wujud makhluk. Atau bahasa gampangnya tadi tidak ada. Yang tadi ya, tidak ada. Jadi yang tidak ada permulaan apa? Kidam tidak bako. Tidak ada permulaan tapi ada akhir, tidak ada. Awas ya. Yang tidak ada permulaan tapi ada akhir, tidak ada. Tidak ada, atau bahasa Sunda nama eueuh, gampang kan gitu ya. Eueuh. Kalau eueuh bahasa Betawinya apa? Enggak ada kan gitu ya. Enggak ada mah kan 2 kalimat ya. Enggak ada. Tapi kalau Sunda, eueuh, kan enak ya. Eueuh. Eueuh teh. Nah, kalau Sunda enggak ada yang 2 kalimatnya ya. Eueuh doang ya. Teu ayanya. Teu aya, ya, teu aya tidak ada. Bahasa kasarna eueuh gitu ya. Eueuh. Jadi yang tidak ada permulaan tapi ada akhir, eueuh. Ayo. Ingat, tauhid itu ilmu kalam. Jadi dia bermain dalam masalah pembicaraan, gitu ya. Harus paham. Ulangi lagi nih. Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Apaan? Tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Apa? Allah. Kedua, tidak ada akhir tapi ada permulaan. Makhluk yang 8. 3, tidak ada akhir, ada akhir, ada permulaan. Seluruh makhluk. Nah, yang keempat,
Tidak ada permulaan tapi ada akhirnya. Apa? Tidak ada. Bahaya juga ini ya jawaban begini ya. Anak-anak santri, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Apaan? Jawab tidak ada. Kayak bocah TK ya, bocah dinia. Rukun Islam ada. Lain ada kehet jawab. Ayah baraha. Rukun iman ayah. Jangan begitu, ayah baraha gitu ya. Kayak begini ya. Tidak ada permulaan tapi ada akhir. Apaan? Tidak ada. Jawab lain tidak ada. Ayah jawab naon kan itu. Tidak ada ayah. Wah, kita bisa berantem murid sama guru ya. Kata gurunya ayah, dia ngejawabnya tidak ada. Ayah. Jawabannya kan itu ya. Waduh, bahaya ya. Nggak ada ya. Jadi kalimat tidak ada. Kalimat tidak ada itu tidak ada permulaannya. Tapi ada akhirnya. Awas nih, harus ngerti. Jangan tawa-tawa kagak ngerti lagi ya. Jadi kalimat tidak ada. Atau ngeunah mah Sunda lah. Teh. Anu kawitna tapi aya tungtungna. Isina teh aya permulaanna teh tidak ada permulaannya enggak? Tidak ada. Tidak ada permulaannya enggak? Enggak ada ya. Kalau ada permulaannya enggak? Apa? Reja mah ini kayaknya ribet ya ini mana ya. Ini kelasnya soalnya ini S3 ini. Ayo coba Rija sendiri ya. Ada permulaannya nggak Ja? Ada. Ya Rija tahu nggak ada? Ada tahu nggak? Coba sekarang Pani dulu Ja, Pani. Ada permulaannya nggak Pani? Ada permulaannya nggak? Permulaan ada nggak? Bintang dah. Ada permulaannya nggak? Ada. Apa permulaan ada? Tidak ada. Ngerti nggak Pak Nih? Permulaan ada itu tidak ada, ngerti nggak? Mobil Kia, ngerti nggak mobil Kia? Kia merek mobil kan? Kia tahu nggak Kia itu merek mobil, tahu nggak? Nggak tahu. Memang kurang terkenal merek Kia mah ya. Ada nggak mobil merek Kia? Ada Kia. Cuman kurang terkenal, nggak kayak Avanza, Toyota ya. Ada Kia. Tapi kan Kia namanya bukan Kia kan? Siapa namanya? Namanya bukan Zaskia kan ya? Saskia? Enggak pakai gotik. Bukan gotik ya mah. Go internasional ya. Gotik mah jelek, goyang itik ya. Mendingan juga go internasional. Kia bakal jadi orang yang sukses sampai kancah internasional gitu ya. Jangan Saskia gotik, jangan. Saskia go internasional gitu. Ada mobil Kia ada. Cuman emang kurang terkenal mobil Kia mah ya, merek Kia mah ya. Kurang terkenal mobilnya. Jadi gitu Kia. Ada itu permulaannya tidak ada. Ya kan, ngerti nggak? Ada itu permulaannya tidak ada. Sebelum ada gitu maksudnya ya. Sebelum ada apaan? Nah iya gitu. Sebelum ada itu tidak ada dulu. Terus ada, berarti permulaan ada itu adalah tidak ada. Puyeng-puyeng dah. Begini memang kalau main kata-kata mah ya. Tapi nggak apa-apa. Makanya orang yang jago main kata-kata, orang filsafat ya. Kalau di ini mah sekarang tuh di politisi Rocky Gerung. Waduh itu profesor filsafat ya Rocky Gerung mah.
Makanya nggak ada yang bisa ngalahin debat orang filsafat ya kecuali gurunya gitu ya. Kalau kayak model-model kita mah mati kutu melawan orang-orang filsafat mah. Karena jago ngolah kata-kata gitu ya orang-orang filsafat mah. Nanti ilmunya kalau kita mau belajar namanya ilmu mantek ya. Kalau kamu pengen jago sastra gitu ya atau jago ngomong retorika gitu beretorika itu ngajinya ilmu mantek. Bukan mantek ngebor, bukan ya. Kan mantek sumur, bukan. Ilmu mantek, istiarah, apalagi tuh mantek teh ya. Johar Maknun, kelas 2 ibtida, 3 ibtida, 2 sanawi, 3 sanawi lah kalau di pusat ya. Wah resep kalau udah jago mantek mah ya, ngomong teh enak lah gitu ya, enak. Karena ada orang yang ngomong yang belibet ya, aduh, kagak ngerti-ngerti kita ngadengnya puyang gitu ya. Ngomong apa sih lo? Kalau kata orang Sunda, hitut bentes, ngomong balelol. Gara-gara kagak ngaji mantek gitu orang ya. Kentut mah kenceng banget ya. Jelas bagian ngomong aja. Aduh, balelol ya. Itu ilmu mantek gitu ya. Jadi permulaan ada adalah tidak ada. Ada mah ada permulaannya. Kapan? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada permulaannya enggak? Enggak ada, tidak ada mah. Tidak ada itu permulaannya ada. Enggak, tidak ada mah. Orang ada permulaannya tidak ada kan gitu ya. Nah, kalau tidak ada mah ya udah ngaran lagi tidak ada, ya enggak ada permulaan tidak ada, tapi ada ujungnya. Kalau tidak ada mah ada ujungnya dia mah. Kapan ujungnya? Hah? Tidak ada, nggak ada permulaan, tapi ada ujungnya. Ujungnya kapan? Ada. Ujung eueuh teh aya. Eueuh mah eueuh permulaanna, tapi eueuh aya tungtungna. Naon tungtungna? Aya. Lamun geus aya eueuhna aya teu? Ya, Pani ya, puyeng ya. Aduh. Untung ngajinya malam kita ya. Kalau tadi yang jam siang, aduh. Oh, mana ngantuk, mana lapar, ngaji kayak beginian, bolak balik ya. Udah angob lagi kita ya. Gitu ya, tapi harus paham ya. Ini nisbat soalnya ya. Biar kita enak nanti ngejelasinnya kalau udah paham ya nisbatnya. Jadi kalimat tidak ada itu tidak ada permulaannya tapi ada ujungnya. Kapan ujungnya? Ketika ada. Ketika ada maka hilanglah tidak ada. Gitu. D. Dalil akli. Sifat bako. Dari aklinya, dari akal berarti ya. Bila mana Allah tidak bako. Kalau Allah tidak kekal. Berarti Allah diakhiri oleh tidak ada. Ada ujungnya ya. Sedangkan yang diakhiri dengan tidak ada berarti mungkinul wujud. Oleh karena mungkinul wujud pasti didahului dengan tidak ada. Perpindahan dari tidak ada kepada ada membutuhkan kepada pencipta. Jadi bila Allah tidak bako maka akan terjadi proses daur dan tasalsul seperti dalam sifat kidam. Sedangkan daur tasalsul mustahil. Karena mustahil berarti Allah wajib bako. Nah, itu tabelnya itu ya, tabel dalil nakli itu ya. Prosesnya kayak tadi begitu tuh. Kalau Allah tidak kekal, berarti Allah ada ujungnya. Kalau Allah ada ujungnya, berarti Allah makhluk. Kalau Allah makhluk, berarti Allah ada permulaannya. Gitu. Kalau Allah ada permulaannya, berarti ada yang menciptakan. Kalau Allah ada yang menciptakan, ya kalau nggak daur ya tasalsul, itu mustahil. Ya. Sampai situ ya, nanti bagian sifat mughalafatul lil hawadisi. Nafa'anallah biulumihim amin. Wallahu a'lam bishawab. Robin pana bima lam ta